Salam bahagia untuk semuanya. Di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi dan soal mengenai pengantar ekonomi mikro. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mei Purnama Sidi dari Prodi Manajemen. Di sini saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, kita lanjut. Di sini kami akan membahas mengenai tentang 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Nah, ada apa saja? Yang pertama di sini ada untuk kelengkapan atau competence. Yang prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan yang disukainya, yang dimana individu dihadapkan di antara dua keadaan atau dua pilihan. Dan biasanya di preferensi ini mengabaikan faktor biaya untuk mendapatkannya. Yang kedua ada transitivitas atau transitivity. Prinsip ini menerangkan konsistensi konsumen dalam memutuskan atau menentukan alternatif dalam pilihan beberapa produk. Nah, yang ketiga di sini ada lebih baik berlebihan daripada kurang atau the more is the better. Prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seorang konsumen mengonsumsi lebih banyak barang, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat. Dan hal ini dapat dijelaskan melalui kurva indifference atau yang semakin meningkat akan memberikan kepuasan yang lebih baik. Sehingga konsumen akan menambah terus konsumsinya demi mencapai kepuasan sebesar-besarnya. Meskipun keterbatasan anggaran atau budget konsisten akan selalu membatasi peningkatan indifference curve. Nah, yang keempat, ini ada untuk mengurangi tingkat marginal substitusi, yang di sini atau diminishing marginal rate of substitution. Prinsip ini berarti bahwa kurva indifference adalah cembung dan kemiringan indifferent meningkat atau menjadi kurang negatif saat kita bergerak ke bawah di sepanjang kurva. Nah, di sini sebagai konsumen bergerak di sepanjang kurva serta rela menyerahkan lebih sedikit unit barang secara vertikal sebagai ganti untuk satu unit lagi barang pada sumbu horizontal. Dan asumsi ini juga berarti bahwa keranjang pasar seimbang umumnya lebih disukai daripada keranjang yang memiliki banyak satu barang bagus dan sedikit dari kebaikan lainnya. Nah, lanjut di sini untuk jelaskan mengapa kurva indifference tidak dapat saling berpotongan. Dikarenakan di sini garis grafik kurva indifference juga tidak mungkin saling berpotongan. Dikarenakan hal tersebut, di sini setiap kurva indifference bersifat konsisten dalam menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda atau tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama dari kurva yang berbeda. Nah, kita lanjut. Di sini jelaskan mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Nah, di sini untuk jawabannya, pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang yang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah. Nah, di sini jumlah unit atau buah dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi untuk tingkat kepuasannya. Di sini juga untuk tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu di mana kepuasan total atau total utility adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi jumlah barang atau jasa. Yang kedua, kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, kita lanjut kini untuk jelaskan istilah ceteris paribus. Di sini istilah dari bahasa Latinnya yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai dengan hal-hal lainnya tetap atau sama. Dalam ilmu ekonomi, istilah ceteris paribus seringkali digunakan yaitu sebagai suatu asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi. Dalam contoh tersebut, penggunaan ceteris paribus adalah untuk menyatakan hubungan operasional antara harga dan kuantitas suatu barang. Di sini juga untuk ceteris paribus di sini berarti bahwa asumsi yang diambil ialah mengabaikan berbagai faktor yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hubungan antara harga dan kuantitas permintaan. Nah, kita lanjut. Di sini apa perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang? Nah, di sini ada untuk perbedaan. Di sini kalau untuk jangka pendek adalah periode waktu yang dimana perusahaan hanya dapat mengunggah beberapa input. Biasanya yang bersifat variabel adalah tenaga kerja. Penggunaan jumlah tenaga kerja dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan perubahan output. Jadi dengan semua faktor, produksi lainnya tetap sama atau ceteris paribus. Perusahaan yang mengambil lebih banyak pekerja mungkin dapat meningkatkan outputnya. Sebaliknya, kalau dalam jangka
panjang, di sini semua faktor produksi atau sumber daya bersifat variabel. Jadi dalam jangka panjang, sebuah perusahaan tidak hanya dapat menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas modalnya dengan membangun pabrik baru untuk meningkatkan outputnya. Dan pembangunan pabrik baru memungkinkan perusahaan menjadi lebih efisien, hasilnya biaya naik dan turun mengikuti jumlah dari produksinya. Nah, lanjut di sini kita juga untuk membahas mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek. Di sini, untuk jawabannya pengembalian marginal menurun berlaku dalam jangka pendek. Itu karena salah satu faktor input adalah tetap atau seringkali modal. Tetapi dalam jangka panjang, semua faktor produksinya adalah variabel. Ketika perusahaan meningkatkan tenaga kerja, produksi menjadi efisien. Sehingga pekerja yang lebih besar membuat perusahaan menjadi lebih birokratis dan mengarah pada redundansi pekerjaan. Akibatnya biaya yang dikeluarkan dengan memperkerjakan lebih banyak pekerja menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dalam situasi ini, perusahaan menghadapi kenaikan biaya marginal. Meskipun berasal dari ekonomi mikro, konsep ini juga penting dalam ekonomi makro. Ekonomi yang menggunakannya untuk menemukan sumber utama dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam model pertumbuhan solo, modal, dan tenaga kerja semakin berkurang pada periode tertentu, di masa depan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi akan menurun. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapat disebutkah isokuan memiliki kemiringan ke atas? Jelaskan. Nah, di sini untuk maksud dari kurva isokuan adalah garis berbentuk cekung pada grafik yang digunakan dalam studi ekonomi mikro yang memetakan semua faktor atau masukan yang menghasilkan tingkat keluaran tertentu. Grafik ini digunakan sebagai untuk metrik pengaruh input atau input paling umum modal dan tenaga kerja pada tingkat output atau produksi yang dapat diperoleh. Jadi sudah kita lihat ya di sini ada untuk gambar untuk kurva isokuan yaitu melengkung cekung. Nah, di sini untuk apakah untuk kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas itu bisa disebut dengan kurva isokuan? Di sini jawabannya tidak, karena kan isokuan memiliki kemiringan negatif dan berbentuk cembung. Mereka tidak pernah bersinggungan atau berpotongan satu sama lain. Ketika ada lebih banyak kurva dari satu, kurva di sebelah kanan mewakili output yang lebih besar dan kurva di sebelah kiri menunjukkan lebih sedikit outputnya. Di sini juga kurva isokuan tidak boleh menyentuh sumbu X atau Y pada grafik. Jika iya, tingkat substitusi teknisnya batal karena ini menunjukkan bahwa satu faktor bertanggung jawab untuk menghasilkan tingkat output tertentu pada keterlibatan faktor input lainnya. Nah, di sini saya akan untuk membahas dua soal mengenai tentang ekonomi makro, yaitu tentang permintaan dan penawaran dan untuk perilaku produsen. Baik, di sini berikut sudah untuk saya paparkan jawabannya. Yang pertama tadi kita untuk terlebih dahulu disuruh mencari kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut ya. Baik, nah di sini kan kita untuk tulis terlebih dahulu yang kita dapat yaitu QD sama dengan QS, di mana QD tadi 1600 dikurang 125P sama dengan 440 tambah 165P. Nah, di sini hasil 1160 itu hasil dari pengurangan 1600 dikurang 440. Nah, untuk hasil 290P hasil perjumlahan dari 165 ditambah 125P. Dapatlah 290P. Dan di sini dapat kita untuk P-nya 4. 4 itu dari hasil bagi 1160 dibagi 290 seperti itu, dapatlah hasilnya 4. Kemudian di sini jumlah keseimbangan. Di sini untuk keseimbangannya kita pakai untuk QD ya. Di sini Q sama dengan 1600 dikurang 125P. Di sini kita turunkan 1600 dikurang 125 dan di sini P-nya ditulis dengan angka 4 yang tadi kita sudah dapat ya. Kemudian 1600 dikurang 500, 125 dikali 4 dapatlah 500. Kemudian di sini hasilnya sudah kita dapat
yaitu 1100 untuk Q-nya. Nah, jadi di sini P sudah dapat 4 dan Q-nya 1100. Nah, kemudian di sini untuk kita mencari elastisitas permintaan dan untuk penawarannya ya. Ini kan di sini tadi disuruh cari untuk penawaran dan untuk di sini permintaannya. Nah, di sini untuk permintaan sendiri ED Q dibagi P dikali P dibagi Q. Di sini untuk B dikali P per Q, di mana di sini untuk B-nya ada untuk min 125P, di mana di sini dikali tadi P-nya sudah kita dapat 4 dikali 1100. Dapatlah hasilnya 0,45. Sedangkan untuk penawaran di sini Q dibagi P dikali P per Q, dapatlah di sini kita tulis D dikali P per Q. D di sini kita untuk menggunakan di angka 165 dikali 4 dikali 1100 yang tadi kita dapat hasilnya di sini 0,6 untuk penawaran. Jadi untuk permintaannya kita sudah dapat min 0,45 dan penawarannya di 0,6. Baik. Nah, selanjutnya di sini untuk terkait mengenai untuk elastisitas permintaan ya pakaian. Di mana di sini kita dapat terlebih dahulu untuk menghitungnya. Di sini QD, kita QD sama dengan 1600 dikurang 125P. Di mana di sini 1600 dikurang 125. Di sini tadi untuk penawarannya diminta untuk pemerintah 4,5. Nah, dapatlah hasilnya di sini 1300 di 1037,5. Kemudian untuk QS-nya 440 ditambah 165P, di sini 440 ditambah 165, untuk penawarannya tadi 4,5, dapatlah untuk QS-nya di sini 1182,5. Nah, jadi untuk di sini pernyataannya elastisitas permintaan untuk pakaian adalah 0,45 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka terjadi penurunan kuantitas pakaian yang diminta sebesar 0,45%. Sedangkan kalau misalnya untuk elastisitas penawaran untuk pakaian yang 0,6 ini, berarti setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan pula pada kuantitas pakaian yang ditawarkan sebesar 0,6%. Jika pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian menjadi 4,5 per unit, maka keseimbangannya menjadi pada saat harga menjadi 4,5, jumlah pakaian yang ditawarkan kini menjadi 1182,5 unit, sedangkan jumlah permintaannya adalah 1037,5 untuk sehingga 1075 unit, sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi akibat adanya excess supply. Nah, kemudian di sini untuk mencari besar excess supply untuk permintaan dan penawarannya, di sini QS dikurang QDS, di mana tadi kita sudah dapat ya untuk QS-nya 1182,5 dikurang 1037,5. Dapatlah di sini hasilnya 145. Dari total 1182,5 pakaian yang ditawarkan, terdapat 145 pakaian yang tidak memiliki permintaan. Nah, di sini lanjut untuk mengenai materi tentang teori perilaku produsen. Di sini dapat ya untuk beberapa melengkapi tabel yang kurang. Di sini kita dapat informasi input tenaga kerja langsungnya ada untuk 5, kemudian total output di sini hanya terdapat ada untuk 1000, untuk di 1, di 4, 2100. Dan untuk MP marginal produknya dapat di sini untuk di 3, 700 dan yang kelima dapat 400. Di sini sedangkan average produk hanya terdapat di angka 2, di mana di sini 600. Nah, di sini bagaimana untuk cara mencarinya? Di sini kita untuk cara mencarinya dengan jelaskan the law of diamond return ya. Nah, di sini ada untuk rumus mencari produk total produksinya. Di sini kita lihat untuk rumusnya TP sama dengan Q sama dengan F dikali L, di mana TP ini produk totalnya. Kalau untuk rumus average produknya atau AP, di sini AP sama dengan TP dibagi L, di mana AP ini produk rata-rata, TP ini produk total, dan L ini jumlah tenaga kerja. Nah, di sini ada untuk rumus marginal produknya atau MP. Di sini MP TP dibagi L, MP ini produk marginal, TP perubahan atau tambahan produk total. Kalau sedangkan L di sini perubahan atau tambahan tenaga kerja.
Baik, berikut sudah ada jawaban yang sudah saya paparkan untuk mengenai tabel berikut. Nah, di sini kan untuk A ini 1000. 1000 ini dapat dari mana? Dari hasil di sini kita dapat MP sama dengan untuk tadi rumus TP dibagi DL, 1000 dikurang 0 sama dengan 1000 dibagi 1 sama dengan 1000. Nah, 1 itu untuk dari input tenaga kerja langsungnya. 0 itu dari hasil yang tidak kita belum ketemui. Nah, kemudian di sini juga untuk AF 1000. Ini dapat dari mana? Itu dapat dari tadi kan sudah kita tahu TO dapat 1000. 1000 dibagi dengan hasil kerjanya 1, 1000 dibagi 1 dapatlah 1000. Kemudian untuk di sini kita mencari angka 1200, di mana 1200 ini dapat dari hasil AF dikali L. Tadi kan kita dapat untuk dari soalnya tersendiri, di sini untuk AF-nya dapat 600 dikali dengan 2 hasil kerjanya dapatlah untuk jawaban 1200. Nah, kemudian di sini MP 200. Nah, itu hasilnya dapat dari mana? Itu dapat dari TP dibagi DL, di mana 1200 dikurang 1000. Jadi total output sebelumnya dikurangi 1200 dikurang 1000. Nah, dapatlah di sini hasilnya untuk 200. Kemudian di sini untuk dikurangi juga dibagi 2 dikurang 1. Untuk tenaga kerjanya dapatlah hasilnya 200. Kemudian di sini untuk MP, untuk mencari angka 1900 itu dapat dari mana? Yang tadi sama untuk caranya. Di sini untuk caranya dengan cara di sini kan kita sudah dapat MP-nya 700 sebelumnya. Kemudian kita turunkan untuk rumus T02 dikurang 1200 dibagi 3 dikurang 2. Nah, itu 1200 itu dari hasil total output sebelumnya. Nah, di sini untuk 3 kurang 2 dari hasil kerja. Dapatlah hasil 1900. Nah, kemudian di sini kita untuk mencari AF. Nah, AF itu dapat dari mana? AF itu dapat dari total output dibagi dengan tenaga kerja, 1900 dibagi 3. Dapatlah di sini hasilnya kita dapat untuk AF 633. Nah, kemudian ini kita mencari di sini untuk MP 200 itu dapat dari mana? Nah, itu untuk MP 200 dapat dari untuk 2100 dikurang 1900 dibagi 4 dikurang 3, di mana di sini 2100 dibagi dengan total output sebelumnya, berikutnya juga dengan tenaga kerjanya dapatlah 200. Kemudian di sini untuk angka 525 yang untuk AF, di sini saya salah untuk pengetikan 525 itu dapat dari mana? Nah, itu dapat dari 2100 dibagi 4. Jadi total output dibagi dengan TL-nya. Kemudian di sini ada untuk mencari MP kembali. Di sini kan MP sudah kita ketahui ya, untuk di akhir di sini untuk yang kelima dapat 400. Nah, kemudian 400 sama dengan masukkan rumus T02 dan sebelumnya di sini untuk total outputnya 2100. Nah, kemudian habis itu kita kurangkan untuk 5 dikurang 4, dapatlah di sini hasilnya untuk dapat total outputnya 2500. Nah, kemudian yang untuk terakhir di sini 500. 500 itu dapat dari hasil 2500 dibagi 5. Itu dari total output dibagi dengan tenaga kerja. Dapatlah hasilnya 500. Nah, baik, ini untuk sekian dari saya di sini untuk yang saya paparkan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada untuk kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.